ada di Palestina, mereka dihujani dengan bom, mereka dihujani dengan peluru, mereka dihujani dengan hujan batu. Kita apalah, hanya air yang lembut, hanya air yang ringan, hanya sekedar membasahkan dan tidak mematikan. Tetapi ingat, saudara kita dihujani dengan peluru-peluru. Ingatlah, saudara kita di Palestina itu adalah saudara kita seiman, seagama dan seislam. Al-ikhwah ataupun ikhwah bin nasab aqwa min al-ikhwah. Al-ikhwah fid din aqwa min ikhwah bin nasab atau kama qala. Saudara kita seiman itu lebih baik daripada saudara kita sedarah. Kita sedarah yakni adik-beradik kita, sedangkan saudara seiman seagama itu lebih kuat. Maka jika orang ataupun ada hati manusia yang tidak peduli kepada saudaranya, jika manusia tidak ambil kisah kepada saudara dan saudarinya yang ada di Palestina, maka ketahuilah manusia itu adalah telah mati. Saudara, perlu kita ketahui bahwa Islam ini disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-Islam kajasadil wahid. Islam itu laksana tubuh yang satu, anggota yang satu. Jika kakinya sakit, maka sakitlah seluruh badannya. Jika tangannya sakit, busuk atau anggotanya sakit, maka sakitlah seluruh badannya. Maka sebaliknya, jika manusia tidak merasakan sakit di saat anggota badannya sakit, ternyata manusia itu telah mati. Begitu juga kita, jika saudara dan saudara kita ditembak dan dibom dan sebagainya, mati dengan tergeletak di mana-mana di Palestina, kita tidak ada perasaan dan ambil peduli, ternyata kita sudah mati. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita berdiri di sini untuk menunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menunjukkan kepada negara, untuk menunjukkan kepada alam semesta kemana kita berpihak. Apalah kekuatan kita, apalah kehebatan kita, apalah kemampuan kita untuk membela saudara-saudara kita. Kita tidak mampu mengirimkan senjata ke sana, kita tidak mampu mengirimkan bom, kita tidak mampu mengirimkan tenaga, kita tidak mampu mengorbankan jiwa dan raga. Ini hanya kemampuan kita, akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pernahkah kita mengingat sejarah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam di saat dibakar oleh Namrud, raja yang zalim, dibakar hidup-hidup? Pada saat itu datang seekor burung pipit yang mematikan, yang berusaha mengambil air, menitikkan air kepada api yang telah berkobar. Maka diketawakan oleh hewan-hewan, diketawa oleh cicak-cicak. Wahai burung pipit, engkau bertubuh yang kecil, hanya membawa titikan air di atas api, apalah daya. Maka tertawa hewan-hewan itu dan cicak-cicak itu. Tetapi apa kata burung pipit yang menjawab dengan sangat bijak? Wahai cicak, wahai hewan, aku ini memang tidak berdaya, aku ini memang kecil, tetapi terus terang wahai cicak, wahai hewan-hewan, aku hanya ingin menunjukkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang nanti aku akan pertanggungjawabkan kemana aku berpihak di saat kondisi seperti ini. Aku tidak mampu memang, aku tidak punya kekuatan memang, tetapi aku ingin menunjukkan kepada Allah di mana aku berpihak di saat saudaraku dihina, di saat saudaraku dibunuh. Maka begitu juga kita pada hari ini dan seumur hidup kita selagi Palestina belum bebas, belum merdeka, maka begitu juga kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala kemana kita berpihak, dan itu akan dipertanggungjawabkan. Kata burung pipit kepada cicak, wahai cicak, begitu jugalah engkau. Sekarang Nabi Ibrahim dibakar, maka engkau akan bertanggung jawab di hadapan Allah kemana engkau berpihak. Ternyata seekor cicak tidak menolong Nabi Ibrahim, bahkan meniup api-api yang telah membakar Nabi Ibrahim supaya hidup dan membesar. Maka kata burung pipit, ingat wahai cicak, bahwa itulah yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti. Maka sekali lagi saya ulang,
jika kita tidak ada perasaan sedikit pun di dalam hati pembelaan kepada saudara kita di Palestina, jika hati kita tidak bergetar, jika hati kita tidak sedih di saat terbunuhnya saudara-saudara kita yang ada di Palestina, berarti hati kita sudah mati, hati kita sudah beku, khususnya kita yang beragama ataupun khususnya kita yang berakidah. Maka oleh karena demikian, kita hidupkan dengan rasa melalui tangisan-tangisan kita, walaupun tangisan itu hanya di lubuk hati. Jika kita tidak dapat menangis dengan sedihnya saudara kita yang terkorban, maka menangislah pada diri Anda. Kenapa diri Anda tidak dapat menangis? Berusaha untuk menangis. Jika tidak dapat menangis, maka tangisi diri Anda. Kenapa tidak boleh menangis? Karena itu adalah saudara kita, itu adalah seiman dan seakidah dengan kita. Allah Subhanahu wa taala mengekalkan namanya di dalam Al-Qur'anul Karim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ketahuilah, Masjidil Aqsa Allah kekalkan namanya di dalam Al-Quran. Kita terhutang budi dengan orang Palestina. Maka jika kita berbicara tentang Palestina, jangan kita berbicara dengan logik ataupun logika. Berbicaralah tentang Palestina dengan keimanan. Negara Palestina hanya negara kecil. Rakyat Palestina hanya rakyat yang sedikit dan bahkan telah dikuasai oleh Zionis. Itu tidak ada daya secara fisik ataupun secara logiknya. Tetapi kita berbicara tentang Palestina dengan keimanan. Ketahuilah, Palestina adalah negara yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih 70 tahun dijajah negara Palestina. Hanya negara kecil, bukan satu negara yang menjajah Palestina. Inggris, Amerika, dan yang lain-lainnya. Israel menjajah Palestina, tetapi sampai sekarang 76 tahun belum berhasil dijajah oleh mereka. Ternyata apa rahasia Palestina sehingga tidak dapat diambil oleh Zionis Israel? Itu adalah Allah sudah berjanji dalam Al-Quran, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Itu adalah suatu tempat yang dijaga oleh Allah, yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala sampai sekarang. Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan, la tushaddu rihal ila thalath masajid. Tidak, jangan engkau pergi, tidak ada pahala yang khusus engkau pergi ke seluruh dunia, melancong ke seluruh dunia, kecuali kepada 3 tempat saja. La tushaddu rihal illa ila thalath. Tidak engkau berpahala, tidak ada engkau dianjurkan, tidak engkau disuruh di dalam agama berpergi keluar, tidak ada syariatnya kecuali hanya kepada 3. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pertama, masjid hadza, masjid ini yakni Masjid Nabawi yang berada di Madinah Al-Munawwarah. Yang kedua, Masjidil Haram, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dianjurkan kita ke sana. Dan yang ketiga, Masjidil Aqsa. Berarti 3 tanah ini disebut dengan tanah haram. Di seluruh dunia hanya 3 tanah yang paling mulia, hanya 3 tanah yang paling agung. Pertama, tanah Masjid Nabawi. Yang kedua, tanah Masjidil Haram, Mekah Al-Mukarramah. Dan yang ketiga, tanah Masjidil Aqsa. Bersesuaian dengan ayat Al-Quran, alladzi barakna haulah, dan bersesuaian dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tusaddu rihal illa ila thalathati masajid. Tidak dianjurkan, tidak disyariatkan, tidak diberi pahala khusus kepada kita untuk berpergian dan bersafir ataupun melancong kecuali kepada 3 tempat ini. Masjid Nabawi yakni Mekah, Madinah, yang kedua Masjidil Haram yakni Mekah, dan yang ketiga Masjidil Aqsa. Maka itu jika kita tidak peduli kepada saudara kita, maka sama dengan kita tidak peduli dengan Al-Quran kita. Maka kita tidak peduli dengan iman kita, kita tidak peduli dengan anggota kita. Jika kita tanya kepada orang asli Palestina, kita tanya, apa rahasia? Sebenarnya apa yang diperjuangkan oleh Palestina? Sebenarnya apa yang dipertahankan oleh Palestina? Bukan hanya berani mati,
dan bahkan bercita-cita daripada tubuh mereka jika dibelah tangannya keluar darahnya, dan tertulis di dalam darahnya itu bahwa mereka bercita-cita untuk syahid, tidak akan pernah keluar daripada negara mereka. Kita terhutang budi dengan Palestina. Jangan kita tidak ambil peduli kepada Palestina. Kita terhutang budi. Kalau Palestina hanya ingin kemerdekaan, sudah berapa puluh tahun yang lalu mereka merdeka. Mereka mampu untuk merebut kemerdekaan. Israel sudah menawarkan, jika kalian ingin merdeka dan senang, satu, pertama kalian diam, yang kedua serahkan Masjidil Aqsa. Itu yang Palestina tidak mau menyerahkan Masjidil Aqsa. Maka kita terhutang budi kepada mereka. Masjidil Aqsa bukan hanya milik orang Palestina, tetapi Masjidil Aqsa milik umat Islam seluruh dunia adanya. Maka kita terhutang budi karena mereka tidak pernah meminta bantuan dan mengemis kepada kita, melainkan kita mesti memberikan bantuan kepada mereka. Mereka bukan hanya memikirkan perut, mereka bukan hanya memikirkan kemerdekaan negara mereka sendiri, tetapi mereka mewakili perjuangan umat Islam seluruh dunia adanya. Maka kita terhutang budi. Kita senang dengan makan makanan yang sedap, kita senang dengan kehidupan, tetapi mereka, mana makanan mereka? Pada hakikatnya mereka tidak perlu makanan dan minuman dari kita, karena mereka dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita merasa terima kasih dan terhutang budi kepada Palestina. Dia telah mewakili umat Islam seluruh dunia untuk membebaskan Masjidil Aqsa. Maka pada petang ini kita ingin menunjukkan kepada dunia, ingin menunjukkan di hadapan Allah khususnya, ingin menunjukkan kepada negara bahwa kemana kita berpihak di saat saudara-saudara kita ditindas. Maka oleh karena demikian, sekali lagi mengajak dan menghimbau kepada kita khususnya dan kepada seluruh keluarga dan sanak milik kita di sana, yang bahwa kita mesti hidupkan hati untuk mempedulikan Palestina. Orang yang tidak peduli kepada Palestina adalah orang yang sudah mati hatinya. Tangisi diri kita jika kita tidak mampu untuk menangis karena sedihnya dengan saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Tidak ada agama mana-manapun, tidak ada kepercayaan mana-manapun kecuali kepercayaan yang sesat untuk membunuh satu sama lain. Itu tidak ada. Belajarlah agama seluruh dunia, belajarlah keyakinan etikat seluruh dunia. Tidak ada dianjurkan untuk membunuh satu sama lain, kecuali ajaran itu adalah ajaran iblis, laknatillah, yang terjadi di masa Sayyidina Adam alaihi salam. Maka itu tidak ada agama mengajarkan kita untuk membunuh kanak-kanak yang tidak berdosa. Tidak ada diajarkan kepada kita untuk membunuh perempuan yang tidak berdaya. Tidak ada diajarkan di dalam agama kita untuk membunuh orang tua yang sudah tidak punya kemampuan. Di dalam agama kita berperang, ya berperang, tapi berperang yang secara sehat. Kuat lawan kuat, 100 lawan 100, 1000 lawan 1000, senjata lawan senjata. Itu yang diajarkan di dalam keyakinan kita untuk berjuang ataupun untuk berperang. Maka secara kemanusiaan, Israel ataupun Zionis Israel telah melanggar secara undang-undang besar. Maka oleh karena demikian, kita siapkan diri kita untuk berjuang. Kita siapkan diri kita untuk meyakinkan diri dan untuk meyakinkan saudara-saudara kita untuk dapat kita membantu dan membela dua ini tadi. Pertama, kita bela daripada segi agama, segi akidah, seiman. Yang kedua kita bela daripada segi kemanusiaan. Maka itu, para hadirin hadirat, muslimin dan muslimat, kita semua yang sudah hadir pada petang ini, dan kita sampaikan sekali lagi kepada saudara-saudara kita apa yang mesti kita persiapkan untuk ke depan dan mulai daripada sekarang. Pertama adalah akidah, mesti kita tanamkan dengan kuat. Apa itu akidah? Keyakinan agama. Jika kita belajar akidah, belajar tauhid, kuatkan akidah. Yang kedua, kepedulian kita terhadap saudara-saudara kita. Sekali lagi, walaupun berulang-ulang yang tadi saya sampaikan, ikhwah bin din aqwa min ikhwah bin nasab. Saudara seagama
itu lebih mulia, itu lebih baik daripada saudara seketurunan. Maka orang yang tidak peduli kepada saudaranya sama seperti dia telah membunuh adik-beradiknya. Maka yang seterusnya, apa yang dapat kita lakukan, apa yang dapat kita korbankan, apa yang dapat kita zahirkan, kita nampakkan di hadapan saudara-saudara kita. Salah satunya ataupun yang terakhir yang boleh kita nampakkan, kita menolong mereka dengan doa nomor satu. Akidah kuatkan untuk diri kita, kirimkan doa untuk saudara-saudara kita yang berada di sana. Kirimkan doa. Dan yang seterusnya yang boleh kita persiapkan, yang boleh kita sajikan untuk mereka, atau yang boleh kita bantu untuk saudara-saudara kita ada di sana. Mari kita sokong untuk menghancurkan ataupun untuk mengurangkan ataupun untuk menghabiskan ekonomi mereka di seluruh kebanyakan negara, dan bahkan khususnya negara Indonesia telah sepakat para ulama untuk mengharamkan produk-produk yang berjenis ataupun yang produk-produk berasal daripada Israel. Kenapa? Karena produk kita beli produk ternyata hasilnya dibelikan senjata oleh Israel dan untuk menembaki saudara kita sendiri. Kita tidak yakin, dan bahkan pernah ada yang mengatakan, kenapa ditutup itu? Kenapa di sana tidak ada orang membeli sehingga dibatalkan dan tidak boleh membeli? Apa sebabnya? Katanya itu boleh menghilangkan pekerjaan, boleh membangkrutkan negara. Ini adalah orang yang tidak ada imannya di dalam dada. Kita punya pekerjaan, hasil daripada pekerjaan kita dibeli senjata oleh musuh kita. Musuh kita menembak adik-beradik kita. Jika kita rela itu, berarti kita sudah mati hanya karena memikirkan perut sendiri, saudara. Ingat itu. Seluruh cukai-cukai itu dibeli senjata oleh Israel, ditembak saudara kita. Mana kita letakkan hati kita? Kita katakan karena itu menghilangkan pekerjaan. Yang memberikan rezeki Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sudah berjanji menciptakan alam semesta ini. Allah, bukan manusia. Allah sudah berjanji, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Sesiapa yang takwa kepada Allah, takwa yakni melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangannya, Allah akan jamin semua masalahnya, Allah akan beri jalan keluarnya. Bukan hanya sekedar itu jaminan Allah, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberi rezeki yang tidak kita sangka-sangka. Kita makan bukan karena pekerjaan. Kita kaya bukan karena pangkat dan jabatan. Betapa banyak orang tidak punya pangkat dan jabatan kaya. Betapa banyak orang tidak bekerja kaya. Burung pipit, hanya satu ekor burung yang kecil dapat menghidupkan anak-anak 17 ekor. Burung pipit, apa pangkat dan jabatannya? Berapa gajinya? Dari mana keturunannya? Burung pipit boleh menghidupkan 17 anak dalam satu masa. Menunjukkan yang bahwa memberikan rezeki bukan pangkat dan jabatan, bahwa memberikan rezeki bukan pekerjaan, memberikan rezeki menjamin perut kita hidup ataupun diri kita hidup bukanlah sebab duit kita, tetapi itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan pernah ragu-ragu, jangan pernah kita mundur, jangan pernah kita takut hilang pekerjaan, jangan pernah kita takut karena hilang selera, jangan pernah kita takut karena kita terasa lapar karena hanya makanan-makanan yang mereka sediakan. Jangan pernah takut itu. Pertahankan. Kita sayang saudara kita, sayang sedarah dengan kita, maka kita mesti siap untuk berkorban untuk mereka ala qadri mastata'na, menurut kadar kemampuan kita masing-masing. Angkat senjata kita tidak mampu, angkat bom kita tidak mampu, datang ke sana berjuang kita tidak mampu. Jangankan kita datang, bantuan kita untuk masuk ke sana itu pun susah untuk sampai. Maka apa yang dapat kita buat? Ala qadri mastata'na, menurut kadar kemampuan kita masing-masing. Ada yang mampu dengan doa, silakan dengan doa. Yang mampu dengan kekuatan, silakan dengan kekuatan. Yang mampu dengan kekayaan, silakan ulurkan bantuan.
Yang mampu dengan bertahan tidak membeli produk-produk mereka, silakan. Yang penting ala qadri mastata'na, menurut kadar kemampuan kita untuk menunjukkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala di saat ini kemana kita berpihak. Akankah kita berpihak kepada Palestina atau kita berpihak kepada Zionis Israel? Kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala masing-masing. Saya rasa itu sajalah untuk petang yang berbahagia ini, untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan dapat dipahami, mudah-mudahan dapat dijadikan renungan dan bahan-bahan untuk kita sendiri menghidupkan hati dan menghidupkan hati saudara-saudara kita yang lain. Ingat, terakhir, akidah kita perkuatkan. Yang kedua, ingat janji Allah, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah akan berikan jalan keluar dari segala masalah. Allah akan jamin rezeki yang tidak kita sangka-sangka. Saya rasa itu saja. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Warahmatullahi wabarakatuh.